Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah kaum muda pada hari ini. Sebelum itu kita akan satukan hati kita untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, berkati mulai awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Tak pernah temu
Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk didapuri kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian berkenan bagimu. Hatiku dengan kasih-Mu.
Engkau mau memulihkan hati kami Tuhan, yang saat ini hati kami lagi hancur Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, untuk sepanjang hari ini Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan. Kami boleh saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan hati kami Tuhan. Engkau telah mengubah hati kami Tuhan. Syukur kami Tuhan. Ya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan, yang tulus berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari Rev. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, apa kabar? Ya puji Tuhan, Kalina juga berharap kalian semua baik-baik saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Kalina ini ada di mana ya? Ya, saat ini Kalina ada di Bromo. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat ini Kalina akan bawakan satu firman Tuhan di dalam Lukas 19. Ya, Kalina juga membuat judulnya ini adalah Ia Menerima Yang Ditolak. Nah kira-kira teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman pernah ditolak? Bagaimana rasanya? Rasanya bagaimana teman-teman? Waduh pahit ketir Kak Lina, ya kan? Mungkin ada yang putus cinta, rasanya gimana? Pasti sakit hati ketika kita mungkin ditolak ya. Cinta, ada yang berkata begini, cinta ditolak, dukun bertindak. Tetapi Kak Lina berharap cinta ditolak, berseru kepada Tuhan, amin. Ya puji Tuhan, pasti
imani ya, puji Tuhan. Kalina akan bacakan firman ini kepada setiap kita di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1 ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya ya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ada iklan teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan bahwa Zakheus ini adalah orang yang kaya. Nah, identik orang-orang pemungut cukai pada saat itu adalah orang-orang kaya. Sebab dikatakan Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai ya. Nah, pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja kepada pemerintahan orang Romawi ya. Nah, oleh karena mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang sebangsanya, jadi sehingga ketika Zakheus bersama-sama dengan Tuhan, orang-orang menolak dia, teman-teman yang dikasih Tuhan. Maka Kalina katakan ia menerima yang ditolak. Nah, di ayat 3 dikatakan firman Tuhan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya tidak tahu, mungkinkah Zakheus ini sudah mendengarkan kabar tentang Yesus. Dia melakukan, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, sehingga dia mau berkenalan siapakah Yesus itu. Yang lebih dahsyatnya teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika itu dikatakan ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dia berusaha bertemu dengan Tuhan. Ayat 5 dikatakan firman Tuhan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, jika mungkin kita ditemui oleh orang, mungkin ada seorang yang kita idolakan, mungkin presiden, mungkin gubernur, atau mungkin artis Korea yang mungkin buat kita sangat mengidolakan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kemudian mungkin orang-orang yang kita idolakan ini berkata, Hai Lina, aku mau menginap di rumahmu saat ini. Apa yang Anda rasakan? Ya pasti kita akan merasakan senang luar biasa. Wow, ya kan? Dia mau menginap di rumahku, dia artis yang terkenal contohnya. Dia seorang presiden, dia mau menginap di rumahku, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah inilah yang dirasakan oleh Zakheus. Dia merasa satu penerimaan di dalam dirinya. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan masalah pekerjaannya, tetapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Zakheus. Zakheus membutuhkan keselamatan yang dimiliki oleh Tuhan. Untuk Zakheus boleh memilikinya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pada saat itu orang-orang bersungut-sungut. Kenapa sih Yesus ini menerima orang ini? Kenapa sih Tuhan Yesus harus menerima pemungut cukai ini? Ya, ada penolakan teman-teman yang dikasih Tuhan. Tetapi bagi Yesus ingin semua orang diselamatkan. Setiap orang berdosa boleh diselamatkan, menerima keselamatan yang daripada Allah sendiri, teman-teman yang dikasih Tuhan. Yesus sadar bahwa Zakheus ini butuh diselamatkan hidupnya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin di dalam lingkungan masyarakat kita pun biasanya ada orang-orang tertentu yang dipinggirkan. Mungkin orang itu tidak baik, masa lalu yang gak baik, buruk, aduh. Kita kadang-kadang mencas orang, kadang-kadang kita tidak mengkoreksi diri kita, tapi terlebih dahulu kita mengkoreksi orang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus menerima Zakheus dengan utuh. Bahkan Yesus mau menerima Zakheus. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bahkan dikatakan firman Tuhan, Tuhan Yesus mau menginap di rumah Zakheus. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apapun masalah lalu kita, apapun keadaan kita, siapapun kita saat ini, yang mungkin buat kita, aku tidak layak di hadapan Tuhan, engkau layak, engkau berharga. Mungkin iblis mengintimidasi kamu, tetapi Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, di ayat 10 firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita dulu ini semua terhilang, teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita berkelimpangan dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dari sorga, dia datang sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia menjadi manusia untuk mendatangkan keselamatan buat setiap kita. Kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, siapakah kita mau menghakimi orang lain ketika mereka berdosa?
Siapakah kita yang mau menghakimi orang lain ketika kita menolak mereka? Tuhan Yesus mau menerima yang tertolak. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang menurut kita kehidupannya tidak baik, masa lalunya tidak baik. Ayo kita rangkul mereka. Ayo kita menjadi berkat buat mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama yang kekasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Dan saya percaya teman-teman di rumah semua diberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.